Oke, minyaknya sudah panas tadi, digoreng. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semuanya? Jumpa lagi bersama Amin Maulana. Di edisi video kali ini saya mau memasak teman-teman, karena lama sekali saya tidak memasak. Hari ini saya mau masak ikan goreng dan masak sayur. Kebetulan kerupuk dari Faris, oleh-oleh dari Faris yang kemarin balik kampung ada lagi ya. Dan saya mau menggoreng kerupuk. Ini namanya kerupuk apa ya? Kerupuk lekor. Kerupuk lekor yang sudah kering. Dan hari ini saya mau masak. Sudah lama sekali saya tidak masak ya teman-teman, karena kemarin yang masak teman saya. Jadi hari ini saya mau masak. Dan kebetulan juga hari ini saya sedang bercuti, teman-teman saya belum balik bekerja. Jadi hari ini saya yang masak teman-teman. Hari ini saya cuti bekerja karena saya penat. Jadi nanti teman saya balik bekerja tinggal makan saja. Walaupun saya cuti, saya tidak lupa dengan kewajiban saya ya teman-teman, karena di perantauan itu harus harus pandai-pandai memasak, harus pandai membawa diri, bukan sekedar bekerja saja. Oke teman-teman. Nah, hari ini saya mau masak. Oke teman-teman, karena minyaknya sudah panas, jadi saya mau menggoreng kerupuk. Dan ini kerupuk kemarin Haris balik dari Terengganu bawa oleh-oleh kerupuk. Tadi saya sudah masak nasi ya. Jadi nanti teman saya balik bekerja tidak usah masak. Yang masak hari ini Bang Amin. Karena kita hidup di perantauan ini harus saling saling bekerja sama. Apabila kita cuti, ya kita kalau belum ada makanan kita harus masak. Intinya nggak usah bergantung pada teman yang lain lah. Kalau kitanya cuti ya kita harus gantian masak, seperti itu. Nah, ini kerupuknya, minyaknya sudah panas. Jadi cerita hari ini masak-masak teman-teman. Ceritanya masak-masak. Karena lama sekali saya tidak masak ya, yang masak teman saya. Kebetulan beliau sedang ada urusan turun ke darat. Mungkin petang ini baru balik beliau. Oke teman-teman, tadi sudah menggoreng kerupuk dan ini saya mau memotong sayurnya. Ini namanya sayur apa ya? Kalau di kampung saya namanya sayur gambas. Dan ini dimasak sayur bening pun sudah enak sekali ya. Jadi saya mau mengupas sayurnya dulu. Ini namanya sayur gambas kalau di kampung saya namanya. Ini dimasak sayur bening sama bikin sambal belacan, ikan masin, ikan goreng. Itu pun sudah enak sekali teman-teman. Jadi saya mau mengupas, mau bersihkan dulu. Nanti saya mau masak sayur bening. Bang, tanam sayuran dong di depan rumah. Minta maaf ya sahabatku semuanya, soalnya kalau di tempat saya itu ditanami sayuran nggak bisa, monyetnya terlalu banyak. Dulu saya pernah coba tanam sayur-sayuran seperti ini, seperti bendi, seperti kangkung, terong, itu tidak bisa ya. Baru mau berbuah itu sudah dimakan sama monyet. Belum sampai buah, baru mau berbuah. Dan terong pun baru kecil-kecil segini, itu sudah dimakan sama monyet, sudah dirusak sama monyet. Jadi di tempat tinggal saya yang boleh nanam itu hanya cili saja. Seperti kangkung kadang-kadang pun dicabut. Saya pun heran sama monyet itu. Kangkung baru saya tanam, besoknya sudah tidak ada, dirusak sama monyet. Mungkin monyet pun juga mau makan, mungkin dikira makanan ataupun gimana. Jadi saya menanam hanya cili saja. Dan ini penampakan ikan gorengnya teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu ikan gorengnya, saya mau memotong sayurnya yang tadi saya sudah kupas ya. Jadi dipotong kecil-kecil. Nah seperti ini teman-teman. Potong kecil-kecil, nanti direbus, dikasih bawang merah, bawang putih, cili, itu saja.
masak sayur bening, itu pun sudah enak sekali. Sama sambal belacan, ikan goreng, dan ikan masin. Yo Allah, sangat nikmat sekali teman-teman. Dan ini nasinya sudah masak teman-teman. Ini bahan-bahan yang mau dibikin kuah. Dan ikan goreng, saya sedang merebus air. Sayurnya, bikin sambalnya, ikan gorengnya. Menu hari ini sangat sederhana sekali. Dan tidak lupa ikan masin. Kemarin saya beli 2 bungkus ya. Hari ini saya mau goreng 1 bungkus. Oke teman-teman, sudah selesai menggoreng ikan. Bang Amin mau menggoreng ikan masinnya. Jadi untuk menu hari ini, ikan goreng, ikan masin. Dan seperti biasa sebelum menggoreng, Bang Amin mau cuci dulu ya, mau hilangkan kadar garam. Karena Bang Amin tidak suka terlalu masin. Ikan ini terlalu masin, jadi Bang Amin cuci dulu. Nah seperti ini. Nah ini cuci sampai garamnya hilang sedikit, biar kadar masinnya itu tidak terlalu pekat ya. Jadi saya cuci dulu, nanti baru saya goreng. Ini si black dari daging yang padahal sudah dikasih makan teman-teman. Oke, minyaknya sudah panas tadi, digoreng. Nah, seperti ini. Dan ini berhubung airnya sudah mendidih, bahan-bahannya saya masukkan, cemplung. Nah seperti ini. Dan sayurnya juga dimasukkan teman-teman. Air ya tadi saya sudah potong-potong, saya sudah bersihkan, dimasukkan sekali. Nah seperti ini, dicemplungkan. Ini Bang Amin goreng sampai garing, sampai renyah. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai masak. Ini ikan gorengnya, ikan masin. Ini sambalnya, kerupuknya. Nah ini kerupuknya. Dan ini kuahnya. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai masak. Dan saya mau jalan-jalan ke rumahnya Mak. Tadi saya melihat Mak sudah balik lagi ya. Katanya mau jalan-jalan kemarin, tapi kenapa nggak tahu hari ini sudah balik lagi ke pulau teman-teman. Dan sambil jalan-jalan pergi ke rumahnya Mak, saya mau sedikit bercerita teman-teman. Dulu saya tidak menyangka ya, kalau saya bisa bekerja di Malaysia hingga sampai sekarang. Dan ini teman saya baru balik dari Mersing. Baru balik dari darat, ada urusan. Dan Mak sedang istirahat teman-teman di dalam bilik tadi. Katanya sedang berehat, kata anaknya Mak tadi. Jadi saya tidak berani panggil, takutnya nanti Mak terganggu. Karena usia Mak pun sudah tua, jadi perlu istirahat juga teman-teman. Oke, Bang Amin mau balik ke rumah. Dan hari ini saya mau bercerita sedikit sambil jalan-jalan menunjukkan suasana pantai teman-teman. Jadi waktu dulu saya sebelum merantau di Malaysia, saya hanyalah pekerja nelayan. Dan itu pun bukan langsung saya nelayan ya. Dulu sebelum saya nelayan, saya pernah jadi pekerja angkat barang seperti angkat minyak, es batu. Jadi kapal di kampung saya itu masih kapal manual. Jadi dulu masih menggunakan es batu. Apabila kapal tersebut mau berangkat nelayan, harus mengisi es batu dan minyak diesel. Jadi saya menjadi pekerja seperti itu. Itu pun ada timnya, satu tim 5 orang. Jadi apabila kapal mau berangkat nelayan,
itu bukan dikasih upah uang, tetapi nanti kapalnya kalau sudah balik ke darat, sudah berangkat nelayan, dapat ikan dan balik ke darat, nanti baru kita dikasih ikan, dan ikan tersebut baru kita jual, baru kita bagi satu tim 5 orang, kira-kira seperti itu. Dan singkat cerita, saya diajak nelayan sama Mas Toha. Jadi dari dulu, dari kampung ya, saya kemanapun kalau bekerja itu tidak pernah pisah sama Mas Toha. Dan nelayan pun saya juga diajari sama Mas Toha ya teman-teman, saudara kandung saya, abang saya. Jadi saya nelayan diajari Mas Toha nelayan. Singkat cerita, saya nelayan sekitar 7 tahunan, 7 tahun lebih ya. Dan Mas Toha ditawarin oleh sepupu saya, dan sepupu saya itu dulu bekerja di Malaysia juga teman-teman. Dan Bang Toha tidak langsung ikut bekerja, tidak ya, beliau memutuskan masih bekerja nelayan lagi. Jadi Bang Toha itu memikir hingga 1 tahun teman-teman sebelum berangkat bekerja ke Malaysia. Itu ditawari kalau nggak salah itu tahun 2011 itu ditawarin, dan Bang Toha memikir hingga lama sekitar 1 tahun, dan 2011 akhir Bang Toha memutuskan berangkat bekerja di Malaysia, karena bekerja di Malaysia itu jauh dan harus dipikir matang-matang apakah di sana bekerja resmi ataupun ilegal. Dan alhamdulillah setelah Bang Toha dapat bekerja 2 tahun barulah saya masuk, dan saya pun juga bertanya sama Mas Toha, Mas, di sana resmi ataupun gimana? Alhamdulillah Dek, di sini resmi. Kalau kamu mau kerja silakan datang, nanti bagi tahu sepupu biar sepupu yang menguruskan seperti paspor, visa dan lain-lainnya. Dan saya pun juga tidak langsung ikut bekerja ya teman-teman, tidak langsung ikut bekerja di Malaysia. Saya masih memikir matang-matang karena saya takut ya maklum, kita orang kan tinggal di desa, tidak tahu kondisi di sini dan tidak tahu kalau di Malaysia seperti ini, seperti itu. Dan saya juga tidak langsung ikut teman-teman. Saya masih memikir sekitar 1 tahun juga seperti Mas Toha. Saya 2013 baru masuk Februari. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya pamitan sama orang tua saya waktu itu, ibu saya masih ada, masih sehat. Dan saya meminta izin sama orang tua saya. Alhamdulillah dikasih izin dan saya bekerja di Malaysia. Dan waktu saya masuk di Malaysia, saya dibikin terkejut teman-teman. Saya baru pertama kali masuk dibelikan roti cane sama sahabat saya. Dan pertama kali saya makan roti cane itu agak lain ya. Ya mohon maaf, lidah-lidah Jawa, tidak pernah makan kari seumur hidup, baru pertama kali makan kari. Itu saya merasa aneh makanannya itu. Kok aneh ya? Tapi enak gitu. Jadi pertama kali saya makan roti cane itu sepertinya gimana ya, terkejut. Ini makanan enak tapi rasanya gimana ya, seperti itu teman-teman. Dan itu saya dibelikan roti cane. Yang saya tahu roti cane itu, saya ingat roti yang tidak seperti saya bayangkan. Ternyata roti cane cuma roti kosong sama kuah kari sama sambal, itu saja. Tapi saya baru pertama kalinya itu makan sampai terkejut teman-teman. Dan alhamdulillah yang bikin saya terkejut lagi, merantau, saya ingat merantau di kota-kota besar seperti ada bangunan-bangunan tinggi seperti itu ya. Ternyata di kampung juga teman-teman. Ternyata di kampung serasa kampung sendiri, dan warganya pun di sini sangat baik kepada saya. Alhamdulillah. Dan saya tidak menyangka ya kalau merantau dari kampung. Kok merantau dari kampung? Saya dari kampung merantau ke Malaysia. Saya ingat bekerja di kota-kota besar seperti KL, Johor Bahru. Dan ternyata di kampung juga. Tapi nggak apa-apa lah, bagi saya nggak masalah, karena saya bertujuan dari kampung mencari rezeki untuk anak istri. Alhamdulillah saat ini saya bisa membuat rumah, bisa menabung, bisa membahagiakan anak istri, dan itu berkat
doa teman-teman dan sahabatku semuanya. Saya pun berterima kasih banyak kepada teman-teman, sahabatku semuanya karena telah mendoakan saya. Dan saya pun juga sangat berterima kasih banyak kepada bos saya karena saya bekerja satu keluarga, Bang Toha, saya dan Takim. Alhamdulillah, dan bos saya pun juga sangat baik kepada saya, teman-teman sahabatku semuanya. Karena bos saya sudah anggap saya sebagian dari keluarga juga. Apabila saya ada urusan pribadi, saya meminta tolong kepada bos saya, langsung ditanggapi dan langsung direspon secara baik. Seperti itu, alhamdulillah. Dan saya tidak menyangka kalau mendapatkan bos seperti itu ya. Jadi sebab itu saya memilih satu bos, tidak pernah ganti-ganti bos dari awal masuk bekerja di Malaysia hingga sekarang. Saya satu bos saja, dan bos saya bos Melayu. Kira-kira seperti itu. Bang, kenapa bosnya tidak pernah divideokan? Bos saya tidak mau ya teman-teman sahabatku semuanya. Bos saya malu di depan kamera katanya. Beliau tidak mau direkam. Nggak usah Amin, saya malu. Oke teman-teman. Dan saya doakan para teman-teman, para sahabatku semuanya yang daripada Malaysia, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Sangat bahagia sekali walaupun merantau di perkampungan. Ya, seperti inilah tempat tinggal saya bekerja, di depannya laut, dan seperti ini suasana tempat tinggal saya bekerja ya teman-teman. Jadi depan rumah itu laut. Oke teman-teman, sahabatku semuanya, yuk jemput makan. Seperti biasa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya dulu sama ikan masin. Yuk jemput makan. Sebentar ya, sebentar. Masya Allah, ini sayur bening sama ikan masin sama sambal saja pun sudah enak. Masya Allah. Oke sahabatku semuanya, yuk jemput makan. Bang Amin mau makan dulu ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video vlognya Bang Amin. Semoga terhibur dan jangan lupa tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini cerita hari ini. Assalamualaikum.